Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai perundungan. Sebelum itu, perkenalkan saya Jasmine Kani dan selanjutnya Dika Pramudia, Raihan, Nazwa Nazira, dan terakhir Siti Fatimah Zahra. Baik, saya Jasmine Kani di sini sekarang akan membawakan materi mengenai perundungan. Nah, sebelum itu, apa sih itu perundungan? Perundungan dapat diartikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja serta berulang oleh individu atau kelompok terhadap orang lain. Tujuannya untuk menyakiti, merendahkan, mengintimidasi, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui dunia maya. Adapun jenis-jenis dari perundungan. Perundungan pertama ada perundungan fisik, yaitu perundungan yang dilakukan melalui kontak fisik atau secara kekerasan. Selanjutnya, ada juga perundungan verbal, yaitu perundungan yang dilakukan dengan menyampaikan ungkapan kebencian atau menyakiti kepada korban. Ketiga, ada perundungan sosial, yaitu perundungan yang dilakukan dengan menyerang hubungan sosial dan reputasi korban. Terakhir, ada cyberbullying, yaitu perundungan yang dilakukan di dunia maya. Selanjutnya ada ciri-ciri korban perundungan. Korban perundungan dapat dikenali dengan beberapa berikut. Perubahan emosi, korban menjadi lebih cemas, takut, atau menarik diri dari pergaulan. Yang kedua itu ada penurunan prestasi, contohnya motivasi dan konsentrasi menurun sehingga hasil belajar itu terdapat. Keluhan kesehatan, sering mengeluh sakit tanpa penyebab jelas akibat stres. Perubahan perilaku, enggan pergi ke sekolah atau menghindari interaksi sosial. Kehilangan barang pribadi sering hilang karena tindakan perundungan. Ciri-ciri pelaku perundungan. Pelaku perundungan dapat dikenali dengan beberapa ciri berikut. Perilaku agresif, sering mengintimidasi atau mendominasi orang lain secara verbal maupun fisik. Kurang empati dan menunjukkan rasa penyesalan terhadap korban. Suka mendominasi, ingin mengkontrol lingkungan dengan baik. Masalah disiplin, sering melanggar aturan atau terlibat konflik. Merasa berkuasa, menggunakan pengaruh atau posisi untuk merendahkan orang lain. Ada dampak dari perundungan sementara pada korban. Yang pertama, sulit menjalin hubungan sosial yang sehat, terlibat dalam perilaku kriminal atau terjerat masalah hukum, risiko melakukan kekerasan terhadap keluarga, pasangan, atau anak-anak mereka ketika dewasa, kecanduan alkohol, atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau nafza, putus sekolah, sering berkelahi sampai merusak properti. Kasus perundungan Timothy. Jika dikaitkan dengan pengertian perundungan yang telah dibahas sebelumnya, kasus Timothy jelas termasuk dalam tindakan perundungan. Hal ini karena tindakan yang diterimanya dilakukan secara sengaja, berulang, dan bertujuan merendahkan korban. Bentuk perundungan yang dialami Timothy lebih dominan secara verbal dan sosial seperti ejekan dan perlakuan tidak adil dari lingkungan sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa perundungan sering kali terjadi tanpa kita sadari, bahkan dianggap sebagai candaan. Padahal dampaknya bisa sangat serius bagi korban, terutama bagi pelajar yang masih dalam tahap perkembangan mental dan emosional. Oleh karena itu, kasus Timothy menjadi pengingat bahwa perundungan harus dicegah sejak dini. Sikap saling menghargai, empati, dan keberanian untuk melapor jika melihat atau mengalami perundungan sangat diperlukan agar kejadian serupa tidak terus berulang. Oke, terkait kasus tentang perundungan Timothy, sekarang saya akan mendatangkan fakta perundungan. Kasus Timothy Anugrah Saputra ini berawal dari meninggalnya seseorang mahasiswa sosiologi dari Universitas Udayana yang terjatuh dari gedung fisik pada Oktober 2025. Peristiwa ini menjadi sorotan publik setelah beredar banyak tangkapan layar percakapan di media sosial yang berisi tentang ejekan-ejekan kepada si Timothy ini yang memicu dugaan adanya perundungan sebelum kejadian. Tekanan publik mendorong tuntutan transparansi dan tanggung jawab si kampus, sehingga Universitas Udayana ini membentuk sebuah tim investigasi internal, sementara kepolisian melakukan penyelidikan penyebab kematiannya. Kasus ini juga mendapat perhatian pemerintah yang menegaskan pentingnya pencegahan perundungan dan penguatan dukungan kesehatan mental di perguruan tinggi. Baik, di sini saya akan menyampaikan opini dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, perundungan bukan sekedar candaan, melainkan perilaku yang bisa memberi tekanan emosional pada korban.
Kasus yang menimpa Timothy menunjukkan bahwa kurangnya empati dalam pergaulan dapat berkembang menjadi masalah yang serius jika dibiarkan. Karena itu, setiap orang perlu menjaga sikap, menghargai perasaan orang lain, dan berani menghentikan perilaku yang merendahkan, agar lingkungan tetap aman dan saling mendukung. Nah, setelah kita mendengar materi dari kelompok kami, selanjutnya adalah dan terakhir dan kesimpulan, yaitu kasus tersebut menunjukkan bahwa pembulian bisa memberi dampak serius bagi korban, baik secara mental, emosional, maupun sosial. Peristiwa ini juga menegaskan pentingnya kesadaran lingkungan sekitarnya, seperti teman, sekolah, dan masyarakat, untuk tidak menormalisasi tindakan perundungan. Selain itu, kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap orang harus saling menghargai, menjaga sikap, dan berani melapor atau menolong ketika melihat tindakan pembulian agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Aku boleh tag ulang nggak? Kematian Timothy Anugrah Saputra, 22 tahun, yang diduga melompat dari salah satu gedung di Universitas Udayana, Bali, memunculkan spekulasi perundungan yang diduga dialaminya. Dugaan perundungan di perguruan tinggi tersebut mengemuka setelah seorang mahasiswa, Timothy Anugrah Saputra, ditemukan terkapar di halaman gedung FISIP setelah melompat dari lantai 4 gedung fakultas itu pada Rabu 15 Oktober 2025. Timothy dinyatakan meninggal setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kondisi Timothy saat itu tersebar di grup WhatsApp sebagian mahasiswa yang tergabung di Himpunan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM. Alih-alih bersimpati dan berempati, para mahasiswa di grup tersebut malah mengolok-olok. Obrolan irempati di grup pesan mahasiswa universitas itu viral di media sosial dan menuai amarah warganet. Bagaimana kronologi peristiwa ini? (15 Oktober) Sekitar pukul 8.30 WITA, Timothy yang memakai kemeja putih naik ke lantai 4 dengan membawa ransel. Sejumlah saksi di lokasi menyebut Timothy terlihat panik. Para saksi juga mengatakan bahwa Timothy sempat melepas sepatu, mendekati dinding, dan melompat. 16 Oktober Obrolan sejumlah mahasiswa di grup WhatsApp terkait Timothy tersebar di media sosial. Isu perundungan kemudian mencuat mengingat respons para mahasiswa di grup tersebut mengolok-olok Timothy. Para mahasiswa ini berasal dari lintas fakultas. 17 Oktober Para mahasiswa yang mengolok-olok Timothy mengungkapkan permintaan maaf secara terbuka dan diunggah di media sosial. Sivitas Akademika FISIP menggelar malam renungan dan doa untuk Timothy. 18 Oktober Ayah Timothy, Lukas Triana Putra, melaporkan peristiwa yang menimpa putranya ini ke polisi agar dilakukan pengusutan untuk mengungkap penyebab kematian anaknya. Hal ini mengingat ada kesimpangsiuran mengenai lokasi sebelum jatuh. Sempat beredar kabar, Timothy jatuh dari lantai 2. Belakangan Timothy disebut jatuh dari lantai 4. 19 Oktober RSUP Profesor Ngoerah mengembalikan 3 mahasiswa yang mengeluarkan ucapan irempati kepada Timothy ke fakultasnya. Jika nanti terbukti yang bersangkutan melakukan tindakan pelanggaran etika dan atau perundungan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ujar PLT. Direktur Utama RS Ngoerah, Iwayan Sudana. 20 Oktober Polisi memeriksa 19 saksi dan kamera CCTV. Dari hasil penyelidikan sementara, Kapolsek Denpasar Barat, Kompol